Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam menapaki jalan ruhani menuju kedekatan dengan Allah, zikir bukanlah sekadar aktivitas lisan yang ditekuni demi meraih pahala, seperti yang umum diajarkan dalam tataran syariat. Zikir bagi para salik, mereka yang menempuh jalan tasawuf, adalah pintu pembuka kesadaran, media penyucian hati, dan sarana untuk hadir secara batin di hadapannya. Namun, zikir dalam suluk memiliki aturan-aturan dan adab yang khusus, yang tidak bisa disepelekan atau disamakan dengan zikir dalam lingkup umum. Tanpa adab, zikir bisa kehilangan ruhnya, bahkan bisa menjadi hijab yang menipu, membuat seorang salik merasa dekat dengan Allah, padahal masih terhalang oleh ego dan lalai. Oleh karena itu, memahami dan menjaga adab dalam berzikir menjadi keniscayaan bagi setiap pejalan ruhani. Sebab di sanalah letak kunci pembuka rahasia zikir yang sejati, zikir yang menghidupkan hati, menghapus hijab, dan menyambung hamba dengan Rabb-nya secara hakiki. Anjuran untuk tidak langsung minum air setelah zikir. Dasar perintah berzikir adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang." Al-Ahzab 41. Zikir merupakan aktivitas ibadah yang senantiasa dijalankan oleh Rasulullah. Dalam hal berzikir, Rasulullah SAW lebih banyak memberikan contoh secara langsung kepada para sahabat dan menunjukkan keutamaan-keutamaannya. Seperti hadis berikut ini, tidak ada penyebutan kata perintah secara eksplisit, namun menunjukkan betapa pentingnya zikir bagi kehidupan manusia. Tidaklah duduk dan berkumpul suatu kaum dengan mengingat Allah, berzikir, kecuali mereka dikepung oleh para malaikat, diliputi rahmat, diberikan ketenangan, dan Allah mengingat siapa saja yang berada di tengah-tengah perkumpulan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Setiap manusia membutuhkan rahmat, ketenangan, dan kasih sayang Allah Ta'ala. Salah satu media yang dapat digunakan untuk meraih itu semua adalah zikir. Zikir berasal dari kata zakara yadzkuru zikrun, yang berarti menyebut, mengucapkan asma Allah. Dalam pengertian lain, zikir dapat diartikan mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal, atau mengerti. Beberapa ulama berpendapat bahwa zikir dalam Al-Quran berarti juga membangkitkan daya ingat dan kesadaran, ingat terhadap hukum-hukum Allah, mengambil peringatan, dan meneliti proses alam. Adab berzikir. Pada prinsipnya, tujuan berzikir adalah untuk membersihkan hati dari segala penyakit, melembutkan yang keras, menjernihkan yang kotor, dan menentramkan yang bergejolak. Para ulama telah mengajarkan bagaimana cara berzikir yang benar lagi efektif. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, zikir juga memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh siapa saja yang hendak berzikir. Sayyid Abu Bakar dalam kitab Kifayatul Atqiyah menjelaskan bahwa salah satu adab berzikir adalah tidak minum baik di tengah maupun setelah selesai berzikir. Sebaiknya, orang yang berzikir tidak minum setelah atau di tengah-tengah berzikir. Karena sesungguhnya zikir memiliki panas yang dapat menarik cahaya, manifestasi, kekuasaan Allah, petunjuk yang datang saat itu. Minum air dapat memadamkan panas itu. Sayyid Abu Bakar, Kifayatul Atqiyah, halaman 107. Panasnya zikir dapat melelehkan kotoran-kotoran yang menempel pada dinding-dinding hati, sebagaimana api melelehkan karat yang menempel pada besi. Bacaan-bacaan zikir yang dibaca dalam ukuran waktu dan hitungan-hitungan tertentu diyakini dapat membakar segala kotoran yang menempel pada hati, yaitu hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kesesatan. Oleh karenanya, ketika hati sedang mengalami panasnya zikir, sebaiknya tidak didinginkan dengan air. Lebih lanjut, Sayyid Abu Bakar menjelaskan adab-adab lain dalam berzikir. Di antaranya, zikir hendaknya dilakukan dalam keadaan suci, menghadap kiblat,
menetralkan hati dari urusan duniawi, menumbuhkan kecintaan kepada Allah, dan memejamkan mata, karena hal ini mempercepat dalam memperoleh cahaya hati. Beliau menambahkan, sebaiknya zikir dilakukan minimal 1 jam lamanya, karena yang demikian ini adalah sebaik-baik cara dalam berzikir. Hati adalah tempat berpadunya kebaikan dan kejahatan. Oleh karenanya, sang pemilik hati harus menyadari kondisi hatinya di setiap waktu. Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya dalam hati terdapat banyak sifat tercela. Karena dalam diri manusia terdapat 4 macam sifat, yaitu sabu'iyah, binatang buas, bahimiyah, binatang jinak, syaitaniyah, dan uluhiyah. Kesemuanya itu terkumpul di dalam hati. Keempat sifat manusia berdasarkan penjelasan Syaikh Nawawi dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, sabu'iyah, binatang buas. Jika manusia dikuasai oleh sifat tersebut, maka bisa jadi dengan mudahnya ia mencelakai, membunuh, dan mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Kedua, bahimiyah, kebinatangan yang jinak. Manusia yang dikuasai oleh nafsu ini akan cenderung rakus, tamak, dan tidak puas diri. Sifat ini memungkinkan mendorong kepada kejahatan, seperti mencuri, korupsi, menipu, dan sejenisnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa berzikir bukan sekadar mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, melainkan sebuah amal ibadah yang memiliki adab dan tata cara yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Zikir bukan perkara main-main, ia laksana obat medis yang memiliki dosis dan takaran tertentu. Jika pas dosisnya, zikir akan menjadi penawar hati, penyejuk jiwa, dan pembuka jalan menuju kedekatan dengan Allah Ta'ala. Namun, jika sembarangan, tanpa bimbingan, maka ia bisa menjadi mudarat, membingungkan hati, bahkan menyesatkan jalan. Hanya seorang guru mursyid yang memiliki ilmu, pengalaman, dan kedekatan ruhani yang dapat menunjukkan jalan yang benar dalam berzikir. Beliaulah yang tahu kapan, bagaimana, dan seberapa banyak zikir harus dilakukan. Sebab, sebagaimana tubuh memerlukan dokter untuk meresepkan obat, demikian pula ruhani memerlukan seorang mursyid untuk menuntun zikir yang tepat dan membawa kepada ma'rifatullah. Akhirul kalam, semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada para guru yang hak, yang mursyid, yang dapat menuntun langkah-langkah kita dalam perjalanan ruhani ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.